وإرشادنا ومعلمنا وأستاذنا خصوصا مسلم إليك شيخ وصلى وشرف الوالدات إلى شيخ الإخوة شيخ محمد بن عبد الكريم السمان عبد شيخ محمد شيخ محمد الأبدي شيخ من النبي شيخ النور وقال شيخ من السبر شيخ مبشر والعبد الأبدي شيخ حسين بن عبد الله الأبدي أسسنا يا شيخ الدليل ومسلم الدليل ومعلم الدليل ومعلم ثم قبل وسلم على صاحب العلم ومنزل شيخ المنور ولا يبقى ثم يا نزار محمد شيخ محمد بن محمد بن محمد الأزهري ثم وسلم على الله عليه الدليل وعلى بعمر الأسلام والأبرار وأبدال خصوصيته وقرارات الأرض الفاتحة أو إن شاء الله عظم خير المؤمنين نعبد إليه ونستعين ونصلي والذين كفروا وإنهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه للدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang memberikan kita kesempatan yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam Allah kita dapat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah, pelajaran kita seperti itu syahadat kita selanjutnya yaitu masalah tadi tentang hati. Lafaz qalbi yakni hati, dan lafaz ruh dan nafsu dan lafaz akal itu yaitu bersalah-salahan makna mafhumnya itu dan bersamaan makna hakikatnya itu. Ya Allah kita kalbi hati itu lafaznya ada mengatakan roh dan nafsu dan akal. Nah itu bersalah-salahan, binanya kelihatannya, mafhumnya, pahamannya bina berbeda-beda. Akal, ya Allah, hati, nafsu, roh, binanya berbeda-beda. Akal, ya Allah, ada apa ya maksudnya? Batu, hati, kemudian roh, nafsu, bersalah-salah ini pada mafhumnya itu dan bersamaan makna hakikatnya itu. Hakikatnya sama aja, akal, hati, nafsu, roh, pada hakikatnya sama di sini. Oleh sebab itulah menyatakan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya wa nahnu nubayyinu ma'na al-qalbi wal-ruhi wal-nafsi wal-aqli. Artinya dan kami menyatakan makna hati. Jadi di sini aku padahkan kami terangkan masalah hati dan makna roh. Apa makna roh? Hati, roh dan makna nafsu. Apa nafsu? Nafsu itu kehendak Allah. Timbulnya di mana kehendak Allah? Di hati dia kan? Nah di hati itu. Lalu hendak tadi kepikir tuh ya otak, ya hati juga. Nah, jadi sini kita diterangkan. Nah, kemudian nafsu dan makna akal. Jadi diterangkan ini satu persatu. Apa itu maknanya? Nah, fal awwalu lafzul qalbi wa huwa yutlaqu li ma'nayaini ahaduma lahu as-sanubari asy-syakrul mudahu fi janibil aisari min as-sadri
wa bi batinihi tajwifun yaskunuhu damun aswadu wa huwa manba'u ruhi wa ma'duha wa hadha lahmu ala hadha syakli aydan mawjudun fil bahaimi wal mauta. Ujar Imam Ghazali nih memadai dalam kitab di sini. Yang pertama, maka yang pertama itu lafaz qalbi, yakni hati, nyakan qalbi itu ya bahasa Arabnya qalbi. Kalaunya orang Arab Yaman itu galbi, ya galbi ana magadir maqadir, magadir ya galbi ana magadir. Kalaunya Mesir itu albi, Pak Kok pun jadi albi, galbi, qalbi. Nah, lafaz qalbi yakni hati, dan yaitu diitlaqkan bagi dua makna. Jadi hati itu ada dua makna di sini. Pertama, daging, rupanya seperti buah kayu sanubarati, yakni ditaruh di dalam pihak kiri dari dada kayu sanubari ini sejenis kaktus, tapi ini ada berduri licin aja kayunya. Lalu buahnya itu mirip jantung atau hati. Nah, itu namanya buah sanubari. Ya hati sanubari ya orang. Nah, itu udah arang kayu sanubari. Kayunya itu sejenis kaktus tapi ada berduri. Ini itu licin, tingginya itu bisa 80 cm tingginya. Buahnya itu kayak hati, kayak kalbu, kayak jantung, hati. Kayu hidupnya itu di daerah Palestina, daerah Israel Palestina tuh tumbuhnya. Kita sini kadang jadi kada tahu kita buah apa namanya sanubari. Dan di dalam batinnya itu berlubang tempat diam darah yang hitam, yaitu tempat terbit roh dan tempat keluarnya. Ada di sini, di dalamnya sini. Di dalam hati kita ini ada darah dan hitam. Itu tempat kena ngarannya tempat timbulnya roh, ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ roh ada. Dan tempat keluarnya di situ tidak tempat keluar roh. Nah, kayak apa roh? Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kita udah tahu. Dan daging yang dinamakan hati yang atas rupa buah sanubari. Buah sanubarati, ya, sanubarati. Ini ada pula bagi binatang dan bagi orang mati. Binatang ada juga bisi hati. Dan orang mati pun ada juga bisi hati. Itu secara makna, secara apa? Bahasa itu hati. Nah, ada di sini yang sebelah kiri, yang kayak ujar bahasa kita sini, yang kayak tokol bisa. Wal makna sani wa huwa latifun rabbaniyun ruhaniyatun, latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha bihadzal lahmi ittasalun ma wa hadhihi al-latifatu hiya al-alimatu billah al-mudrikatu lima laysa yudrikuhu al-khayal wal wahm wa huwa haqiqatu ruhil insani wa huwa al-mukhatab. Wa ila hadha al-ma'na al-isharatu bi qawli ta'ala inna fi dhalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Artinya dan makna yang kedua itu yaitu latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Nah,
yakni yaitu jisim yang halus yang dibangsakan kepada Tuhannya, yaitulah hakikat roh manusia. Seperti firman Allah Ta'ala, "Qulir ruh min amri rabbi", artinya kata olehmu ya Muhammad, roh itu perbuatan Tuhanku. Nah ini hati yang maknanya kedua, yaitu latifatun rabbaniyatun rohaniyatun. Dan adalah baginya berhubung dengan daging yang bernama hati sanubari itu, dan adalah hati yang bernama latifatun rabbaniyatun ini, yaitu yang mengetahui akan Allah Ta'ala, yang mendapat ia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal dan waham. Nah jadi latifatun rabbaniyatun itu adalah suatu jisim yang tidak dilihat oleh mata. Nah kadang-kala diraba dan kadang-kala dipandang dan kadang-kala diapai. Itu adalah latifatun rabbaniyatun. Ada, tapi kadang-kala di latifatun itu halus, latif, kadang-kala dilihat, kadang-kala dipandang, kadang-kala diapai. Nah tapi ada rabbaniyatun. Itu yang dimaksud dengan di sini. Jadi ada dua makna. Yang pertama hati, menuju hati yang berbiji. Yang kedua adalah latifatun rabbaniyatun. Nah kadang-kala di khayal-khayal. Nah kayak apa? Bentuknya hati. Nah kayak apa? Nah kita lebih berbandir di hati. Ada. Nah kita berbandir ada. Tapi di mana letakkannya? Di hati sini kan? Di otak kan? Di khayalan kan? Di mana? Tapi ada, nah kita membandirnya itu. Nah itu adalah ngarannya latifatun rabbaniyatun. Ada kita lagi yang berpandir dalam hati. Yang mengetahui akan Allah Ta'ala dan yang mendapat ia bagi barang yang tiada mendapat akan ia oleh khayal dan waham. Dan hati yang bernama latifatun rabbaniyatun itu yaitulah hakikat roh. Itu nang latifatun itu hakikat rohnya. Namanya kadada itu kadada rohnya. Hakikat roh insan, dan yaitulah yang dikitab oleh Allah Ta'ala dalam alam Allah dengan katanya alastu bi rabbikum qalu bala. Di dalam Allah, di dalam roh, masih di dalam alam roh itu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka si roh itu menjawab inji bala. Tiadakah aku Tuhan kamu? Maka berkata segala roh itu, ya bahkan engkau lah Tuhan kami. Jadi kita sudah ada perjanjian. Setiap roh itu mengakui bahwa Allah itulah Tuhannya. Allah itulah Tuhanku. Nah, kalau kenapa? Ada yang kafir, ada yang maksiat, ada yang macam-macam. Karena ini ada ingat lawan janji waktu di dalam arwah dan di dalam roh. Kenapa? Karena namanya kan manusia. Manusia itu dilupakan. Manusia dilupakan. Insan artinya pelupa. Nasia. Insan pelupa. Jadi karenanya itu lalu ingat akan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul dan Nabi supaya mengingatkan janjinya tadi.
janjinya bahwa Tuhannya yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahir kada ingat lagi, ya memang mengatakan ya Nabi dan Rasul. Nah, kalau ada anak kafir tuh anak orang kafir waktu bayi, waktu bayi itu masih lagi bertuhan Allah. Bertuhan Allah, matinya orang kafir tadi masuk surga. Mati katakan non muslim masuk surga karena Tuhannya waktu di roh di alam arwah itu ini ada sekalian itu kalau pada tinggi kau Tuhanku ya Allah. Nah, hanya diberi oleh Allah terus berjanji Allah Tuhan. Lupa ingat pada ingatnya ya diutus Allah Rasul, diutus Nabi untuk mengatakan bahwa Allah Tuhannya. Nggak ada apa jadi Allah Nabi Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci atas Islam, artinya Islam ini bagaimana Islam ini. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, yang menjadikan Nasrani, orang tuanya. Jadi kita syukur nih menjadikan Allah SWT menjadikan kita terlahir daripada orang Islam, lalu diajarkan Allahu Akbar sunat di sebelah telinga kanan. Allahu Akbar dikatakan sebelah kiri. Nah, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang besar, mengatakan apa aja yang besarnya kita mengatakan tetap Allah nama besar. Engkau kecil, ya. Jangan engkau sombong, jangan engkau jadi orang ampun, Allah nama besar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi akan mengatakan bahwa Muhammad itu utusan Allah, jangan ragu-ragu lagi. Itulah guru penyelamat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya segala ilmu pengetahuan, segala pelajaran, segala ilmu itu datang dari Rasulullah SAW menyampaikan. Katakanlah, hayya 'alas shalah, sampai waktu nakai sudah ya. Hayya 'alas shalah, jangan lupa mendirikan sembahyang. Kayak apa aja selama masih ada akal, tetap ikut mendirikan sembahyang. Hayya 'alal falah. Beruntung jadilah engkau orang beruntung nakal. Jangan jadi orang yang ada beruntung dunia dan akhirat. Ayyal falah. Jadi orang sugih, orang alim, orang beruntung dunia dan akhirat nakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah engkau beruntung, setelah engkau sukses, setelah engkau macam-macam, ingatkan Allah nama besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyatakan nanti kayak baca suksesnya ikan, nah kayak baca ikan beruntungnya, ingatkan nama besar itu Allah. Ikan kada apa-apa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lagi nakai kecuali Allah. Iman ini anak orang muslim apa sebelah kamatakan di telinga kirinya. Apa? Dia jenakan itu artinya nih nang anak pun supaya ini jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia jenakan. Ibadah jenakan dikamatakan, nah ingarani nang bagus-bagus ngarang ibadah kita semiahi ditahmiki lawan kurma. Ini nyaman kurma sudah dicari
di ampal ada, di kemarin ada kurma yang bagus, dan dikonyakan, berkonyakan suapakan. Di ampalan itu Nabi menggaulinya itu, kemudian digundul, dicopot, kemudian diakikahi anak tadi, kayak itu Islam kepada diri kita supaya anak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita. Imbah itu diakikahi, imbah itu digundul rambutnya, imbah itu ditimbang lawan emas, imbah itu disadaqahkan. Berapa deh rambut bayi itu timbangannya? Ada sampai paling sebulan, paling berat. Nah disadaqahkan, dia lagi disadaqahkan orang memakani orang lain. Nah sedekah. Ulama kita tadi Nusantara nih di Banjar ini ada ngarannya adat Banjar, ngarannya Batasmia. Nah di Arab ada orang Batasmia. Ternyata isinya itu adalah samaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu tukar itu isinya apa? Minyak harum, diharumi anak tadi. Mengharuminya itu sunnah. Harum. Nah, mungkin orang non-muslim itu ada yang tukar apa namanya itu di kita tukar besar banjir ya Allah. Nah, ada juga non-muslim kayak itu, tapi kita niatnya adalah mengharumi bayi itu supaya harum. Namanya harum itu otaknya itu cerdas. Itu ulama kita Banjar. Kadang-kadang kita ini, tapi gawiannya itu samaan bagus. Itu solusi yang paling bagus. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Sehingga kita mengamalkan hadis-hadis Nabi, ada perasaan sumbernya dari ulama-ulama kita yang dahulu, ulama-ulama kita dari kadang-kadang pas saja sudah. Kamunya ada orang mengadakan bid'ah macam-macam biar kita gawe aja. Ya Allah, itu orang boleh, haram, itu syirik, itu masuk neraka, biar. Kadangnya juga masuk neraka Allah Taala juga. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fitnah. Itu dari ini. Nah itu. Nah jadi sudah ala studi rabbikum qalu bala, kalau dilahirkan kita di dunia ini. Dan kepada makna yang kedua ini disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Artinya bahwasanya di dalam yang demikian itu yaitu peringatan bagi seorang yang baginya hati, bagi orang yang mempunyai hati. Ini adalah peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Dan adalah paham daripada makna yang kedua ini bahwasanya hati itu yaitu roh juga. Seperti yang lagi akan datang pada makna roh yang kedua. Jadi hati itu disini sama aja dengan rohnya. Dan maknanya yang kedua ini pada hakikatnya satu juga. Nah, satu aja sedih. Lamunya hati kita ini lah ada fungsi lagi. Ya itu pada bisi roh lagi. Lamunya roh ada fungsi lagi hati kita. Nang hati kita nang berpandir macam-macam, nang keinginan itu, keinginan ini, kehendak ini, kehendak itu, nang hendak bergerak, nang hendak hendak mendengar, hendak berpandir, hendak macam-macam hendak tuh hati katanya. Kehendak kita tuh hendak makan, hendak mie, hendak kewisi, hendak itu. Nang memainkan hati kalau hendak tuh.
Nah jadi sini lawan roh itu sama aja. Lamunya rohnya kadada, main lagi hati. Ada lagi kalau lamunya hati kok mati. Ada kawan juga. Selama masih ada lagi kita berpanggil kehendak-kehendak tuh masih hidup lagi. Lagunya kadada kehendak apa, mati. Dan adalah paham. Nah, jadi al-lafzu tsani ar-ruh wa lahu aidan ma'nayani ahaduma ar-ruh tabi'i wa huwa dukhan manba'uhu damun aswad fi tajwibi hadha al-lahmi as-sanubari yantashiru biwasitati al-uruq ad-darabi fi jami'i ajza'il badani wa misaluhu kasirajin fi baitin id yastadi'u jami'u jawaya al-baiti minhu wa walladhi yuriduhu al-atibba'u bi itlaqir ruhi. Ini membicarakan tentang roh adalah lafaz yang kedua roh, dan ada baginya pula dua makna. Jadi roh tadi jadi dua makna. Pertama roh tabi'i namanya, tabiat, yaitu seperti asap yang tempat terbitnya itu darah yang hitam, yang di dalam batin daging, yang dinamakan akan dia hati. Itu sumbernya dulu, hati sanubari dahulu. Hati sanubari dahulu itu, dan terhampar dengan perantaraan segala urat yang bergerak-gerak dan urat yang memaluk atau menjalar-jalar di dalam segala suku-suku segala badan. Misalnya itu seperti cahaya pelita di dalam rumah, maka terang segala penjuru yang ada di dalam rumah daripada cahaya pelita itu. Inilah yang dikehendaki akan dia oleh segala orang yang ahli tabib dengan itlaq akan roh, yakni dinamakan akan roh tabi'i itu akan roh hewani, dan dengan dia hidup sekalian hewan itu, dan dengan dia itu keluar masuk segala napas, dan dengan dia kekal darah di dalam segala badan. Dan apabila terbit roh tabi'i itu daripada badan hewan, maka matilah segala badan hewan itu, dan putuslah napasnya, dan hilanglah darahnya. Jadi ini kembali ke dalam hati juga. Jadi nangkanya lampunya lampu hidup, otomatis tanah hiduplah manusia. Ini ada rohnya. Tapi lampunya yang ini kadang-kadang gelap, mati, gelaplah semua, terhentilah keadaan, terhentilah gerak-geraknya, semuaan terhenti, mati tadi Pak. Nah ini ya sumbernya, ngarapnya di sini roh. Dengar roh. Nah secara anu aja nih, namanya roh tabi'i, tabiat. Dinamakan di sini tadi hati sanubari. Nah kayak lampunya lampu itu nyala, terang semua, hidup, kelihatan semua hidup. Tapi namanya lampu mati pada saat ada bergerak lagi, semua mati. Wal ma'na tsani wa latifatu rabbaniyatu allati hiya ma'na al-haqiqatil qalbi. Ar-ruh wal qalbu munawwirani ala tilka al-latifati ala nasaqin wahidin. Wa ilayhi al-isyaratu bi qawli ta'ala yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Artinya dan makna yang kedua yaitu latifatun rabbaniyatun. Nah tadi ada jisimnya tapi halus, kada kaliyatan, kada kawa diraba, kada kawa diapai, tapi ada jisimnya itu ada, tapi kada kawa diraba, kada kawa dilihat, ada.
halus, yakni jisim yang halus yang mewujud di dalam badan yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, yaitu makna hakikat hati yang makna yang kedua dahulu itu, yaitu tadi latifatun rabbaniyatun. Maka diketahui daripada ini bahwa lafaz roh dan qalbi itu didatangkan kedua ini atas makna yang satu. Roh dan hati itu sama aja maknanya, sama aja fungsinya. Padahal tiada berbeda dan tiada berlain melainkan pada ibarat makna yang pertama jua. Dan kepada makna yang kedua ini disyaratkan akan dia dengan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan artinya, dan bertanya mereka itu yakni segala orang kafir akan dikau ya Muhammad daripada makna hakikat roh. Apa gerak roh itu? Hakikat roh itu apa? Nah, maka kata olehmu ya Muhammad, hakikat roh itu daripada perbuatan Tuhanku. Karena kalau kita memisahkan kayak apa roh, nah kayak apa itu hakikatnya. Ngaranya latifatun rabbaniyatun. Nah kayak kita ini nggak ada bermandi, hendak minum, ya hendak nih hati dulu ada kan bentuknya, pandirannya ini ada, tapi di mana? Tapi kadang kelihatan, kadang kau dirasa, kadang kawan cuma ada hendak. Nah, awalnya kita mikirkan di hayal-hayal kayak apa, kawan, cuma enggak. Jadi dua makna dari kalamnya hati nambah kumpul sakit, ya hati di dalam hati ini sakit, itu dokter kalau mau ganti. Tapi kalau sakit hati disakiti orang, aku sakit badannya hati, gara-gara mulutnya terbangnya berjamaah hatiku. Kalau dokter mau ganti, obat apa nih? Ada awalnya. Mau ganti hati, obat hati yang keras, ada awal. Ada lagu tuh obat hati ada 5 perkaranya. Nah itu obat hati. Jadi ada 2, lagunya hati sakit secara zahir itu awalnya dokter obatnya. Tapi kalau hati hakikat sebetulnya, nah itu ada awal dokter. Nah sakit hati obatnya ada 5 perkara. Nah, latifatun rabbaniyatun itu ada Allah dia apa itu urusannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat sebenar-benarnya roh itu tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala. Itu sudah Allah Ta'ala madahi roh. Ada orang berpandir masalah roh. Nah itu pada awal sudah ada Quran dan memandai roh itu siapa? Roh itu kayak apa? Roh itu ada awal dipandiakan roh itu. Nah, betapun sudah orang kafir betapun lawan Rasulullah roh itu apa? Maka jawab Muhammad, roh itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak baca utak pintarnya ada awal mikirkan kayak apa roh itu. Karena kalau dihaya-haya. Nah, Allah mengetahui dan orang yang diberinya ilmu daripada dengan ilmu laduni namanya. Nah, lagunya orang diberi Allah, diberi kasyaf, diberi ilmu laduni. Nah, itu melihatnya, pahamnya apa arti makna roh itu. Tahunya apa roh itu sebenarnya. Karena Allah memberi tahu. Kalau Nabi sudah diberi itu adalah perkara Allah dan kadang awal dikisahkan orang yang mengetahui ini diberi Tuhan sudah tahunya, tetapi kadang awal diceritakan
datang kepada kita, utak kita ada sanggup, utak kita ada paham, dan kurang diberi Allah Ta'ala jangan kawa paham, dan kawa tahu masalah roh ini. Kadang-kadang kalau bisa sampaikan. Nah, ini buktinya bahwasanya Allah yang mengetahui dan orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang roh itu. Kita Pak hendak mengetahui roh kadang bisa hingga di situ aja. Nah, tugas kita itu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, taat ibadah kepada Allah. Nah itu. Kadang kita memikirkan roh kayak apa. Hati kita apa namanya kita berisihi dengan jangan bersifat takabur, dengan sombong, jangan ria. Itu maksudnya tugas kita. Al-lafzu as-saisu an-nafsu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita duduk mengaji, berkat kita beribadah di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala dan